Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dimaafkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan ini berguna atau tidak bergunanya kita di hadapan Allah dalam sehari dalam kehidupan kita. Mengapa harus berguna dalam kehidupan itu dalam sehari? Berguna buat orang tua, berguna buat istri dan anak-anak, dan berguna juga untuk di hadapan Allah dan Rasulullah bakal di akhiratnya. Jangan dipergunakan juga buat di dunia, tapi kita pergunakan buat di akhiratnya. Mengapa dalam kehidupan itu dalam sehari-hari sampai kita akan mendatangkan satu hari itu apa? Satu waktu dan satu hari dan satu waktu dan satu hari itu apa? Satu hari dan satu waktu sama apa tidak? Satu hari dengan satu waktu sama apa tidaknya? Mengapa dalam kehidupan orang selalu kehidupan hamba-hambanya selalu seperti dalam hidup itu? Mengapa dalam hidup itu tidak bisa menggenggam dalam hidup? Padahal Allah mengajarkan hamba-hambanya dan baginda Nabi Rasulullah SAW, genggam itu adalah genggaman tangan orang tua. Semasa kecil kita kan sudah digenggam dengan orang tua, dituntun, diajak jalan, dilatihkan untuk berjalan, dituntun untuk melatihkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau tidak digenggam kita semasa kecil, tidak mungkin kita bisa berjalan. Mungkin kamu bisa masih guling-gulingan sampai dewasa. Kalau tidak digenggam kamu itu masih guling-gulingan sampai dewasa, tiduran aja terus-terusan misalnya. Itu yang namanya tidak digenggam, kamu nanti dewasanya akan tiduran, tidak berjalan, guling-gulingan, mau kemana-mana jalan tanpa tangan, guling-gulingan. Kita semasa kecil itu dituntun dengan genggaman tangan orang tua, mau itu orang tua ibu, apa itu orang tua bapak. Itu sama aja menggenggam dalam hidupnya, dua dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau tidak digenggam, kemungkinan kita hidup itu tidak ada yang bermanfaat dalam seharinya. Tahu nggak Nabi Adam alaihissalam? Tahu nggak kisah-kisah para Nabi alaihissalam? Dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir baginda Nabi Rasulullah SAW. Mengapa Rasulullah SAW selalu menggenggam semua umatnya dan hambanya dan diampuni setiap harinya dan diampuni juga setiap malamnya? Karena itu menggenggam dalam doa-doanya, ya Allah ampunkanlah umatku di malam hari yang sudah gelap. Ya Allah umatku yang sedang beraktivitas di pagi hari, ampunilah dalam perjalanannya juga. Itulah Rasulullah digenggam dengan doa-doanya buat umatnya, buat jamilanya, buat usulah katanya, dan ujalan milanya itu buat usulah katanya, patatanya itu pertanyaan nanti di dalam akhiratnya. Mau di dunia pun di akhiratnya pasti ada yang berselawat dengan nabinya Rasulullah SAW. Makanya selalu menggenggam itu adalah genggaman doa. Doa itu menggenggam dalam segala hal beraktivitas dalam sehari-hari. Itu seperti kita, seperti semasa kecil digenggam oleh orang tua sehari-hari sampai dewasa, sampai kita bisa berjalan, baru kita bisa menggunakan hal yang baik di dalam genggaman itu, seperti menulis, seperti membaca, ya, seperti mengajar hal-hal yang berguna laginya, ya. Kalau sudah ada genggaman, masa lu tidak bisa menulis dalam hidup kamu? Coba kalau orang tua kamu tidak menggenggam, kemungkinan kamu tidak bisa menulis dalam sekolah, ya. Belum tentu juga bisa menulis, megang pulpen juga tidak bakalan bisa. Saya bilang gitu, karena kau sudah digenggam dari orang tuamu semasa kecil. Biar mengerti, kalau sudah digenggam oleh orang tuamu, berjalanlah ya anakku, pasti kau akan pegang ini pulpen untuk kau genggam untuk pelajaranmu dalam sehari sampai dewasanya. Itu
Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya dan para rasulnya kan seperti itu. Genggamlah hai hamba-hambanya yang kuutus dariku, genggamlah dengan semua dalam doa-doa jari tanganmu, jari manis, jari manis itu jari tanganmu yang untuk menggenggam satu sama dengan yang lain, menyambung silaturahim, cium tangan, ya, hormat kepada orang tua, cium tangan, hormat dengan sesama, menyambung silaturahim, megang tangan, assalamualaikum. Itulah genggaman tangan yang menyambung silaturahim dan mencium tangan kepada orang tua dan bertemu dengan para sahabat. Itu adalah genggaman. Seperti kita digenggam semasa kecil sampai semasa dewasa, sampai bisa megang pulpen, sampai lulus kerja, ya, lulus sekolah sampai ke kerja. Kalau tidak ada genggaman, kemungkinan kamu tidak jabatan tangan tidak bakalan bisa. Mau jabatan tangan juga nggak bakalan bisa, mau akad nikah juga nggak bakalan bisa. Kata siapa bisa kalau tanpa genggaman bisa menikah? Karena dong lihatannya Nabi Adam alaihissalam, kalau tidak menggenggam Allahnya di dalam doanya, nggak mungkin jadi Siti Hawanya di dalam hidupnya. Ya, semua Nabi itu punya genggaman, karena nanti punya pasangan dan dalam tujuan hidupnya itu pasti akan punya pasangan yang harus digenggam. Pasti apa? Akad nikahnya. Dan tangan itulah yang menyambung genggamanmu, yang mengucapkan lah saya bersyahadat, yaitu saya bersaksi, ya kan? Saya bersyahadat dan saya bersaksi akan menjaga sebaik-baiknya, aku akan menjaga rumah tangganya, gitu. Saya akan juga menjaga keluarga saya dari api neraka, ya kan? Itulah genggamannya di dalam akad nikahnya, ya. Begitu juga kita semasa kecil digenggam dari orang tua sampai dewasa. Ingat kau genggam itu semasa kecil sampai dewasa, ku jaga dengan tangannya, ku jaga dengan cium tangannya orang tua, sama aja seperti akad nikah. Kalau kita digenggam semasa kecil itu seperti akad nikah oleh orang tua, ya kan? Seperti saya akad nikah, saya bayar, saya jaga sebaik-baiknya, saya jaga orang tua saya seperti akad nikah yang digenggam, sama ke orang nikah. Kalau orang nikah itu kan menggenggam tangan. Kalau tidak menggenggam tangan kagak jadi pernikahannya, orang kagak megang tangan, udah megang tangan dengan genggaman, ya kan, baru jadi pernikahan. Begitu juga semasa kecil, kalau tidak digenggam dengan orang tua, kau belum tentu bisa belajar, belum tentu kau bisa menulis, belum tentu kau juga bisa membaca, belum tentu juga kau belum bisa bekerja dalam sehari-hari. Makanya genggaman orang tua itu luar biasa, dan kemuliaannya kepada orang tua dan surganya juga ada kepada orang tua, ya. Makanya sebaik-baiknya genggamlah dengan doamu. Kalau punya pasangan, genggamlah tangannya dengan doamu. Punya pasangan, kadang kalau punya pasangan cuma diajak-ajak naik motor, genggamlah boncengan behel motor doang. Jangan cuma behel motor doang digenggam, tapi genggam dengan doanya. Ku pegang tanganmu, ku ajak dengan genggaman doamu sampai dunia dan akhirat menjadi dalam hidupku, dan ku genggam lagi nantinya di akad nikahnya, gitu ya. Ini digenggam cuma ditaikin di behel motor aja, habis itu sudah ditinggal dari behel motor. Kamu sebagai lelaki harus punya tanggung jawab dalam kehidupan itu. Yang menggenggam kamu sudah mengajarkanmu semasa kecil. Begitu juga kalau kamu punya pasangan, harus kau genggam dalam hidupmu dengan doa-doa. Nanti kau akan genggam lagi di akad nikahnya, gitu. Sebelum itu kau ajarkan juga, kau genggam semua itu, kau genggam juga dalam doa-doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semasa kecilku sudah digenggam dengan orang tuaku, pasti akan ku genggammu dengan lewat doa-doaku, gitu. Dan genggaman itu adalah genggaman silaturahim, cium tangan kepada orang tua, genggaman dalam doa-doa, genggaman di dalam mengaji, genggaman tangan-tangan yang bermanfaat, yang suka menolong dan suka membantu, dan genggaman itu yang selalu berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Itu yang namanya genggaman, harus mengerti, gitu. Kalau kita digenggam semasa kecil kan mengerti kepada orang tua, nyaman, dan akad tujuannya pasti dewasa. Begitu juga dengan akad nikah. Akad nikah apa tujuannya? Membina dalam hidupmu dengan akad tanganmu, jalan kehidupan
bersama, ya kan? Sama semasa kecil tujuannya untuk apa? Dewasa, sampai lulus kerja, bisa kerja, ya kan? Makanya semua itu karena berkat Allah dan berkat kedua orang tuamu yang bisa menuntunmu dalam hidupmu, ya kan? Kalau tanpa orang tua kita tidak bisa digenggam, mungkin kita masih celentang kali, kalau kata orang-orang tua pun masih celentang kali, nggak bisa jalan. Ya kemungkinan kalau udah dewasa celentang aja nggak bisa jalan karena tidak digenggam. Kalau digenggam itu kan bisa jalan, enak jalan, pegang tangan mama, ya. Kalau kagak pegang tangan mama mungkin kau masih celentang guling-gulingan kalau jalan, ya. Ngesot-ngesot anda kan justru esot gitu, ya kan? Tidak boleh. Makanya orang tua itu menggenggam biar anak kamu bisa berjalan. Begitu juga dengan akad nikah, biar kamu bisa berjalan dengan bersama. Itu semua pasangan itu dengan genggaman. Semasa kecil dipenuh dengan genggaman. Semasa kita mengingat Allah, genggamlah dengan doanya, dan genggamlah dengan amal-amal baiknya, dan genggamlah tangan-tangan yang bermanfaat di hadapan Allah dan Rasulnya. Ya, banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya, banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak kalian bersalawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak kalian bersalawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.